ada record bagaimana saya melakukan komunikasi dengan remaja. Ya. Oke, siapa yang mau jadi pasiennya? Trinidad tadi ya? Ya, Ibu. Gimana nih kok hilang gini? Oke. Yuk, silahkan. Siapa Trinidad? Ya, Ibu. Ini udah ada 37 ya, tapi saya hanya nerima 30 mahasiswa, yang 7 nggak masuk ke dalam praktikum saya ya, jadi nggak ada nilai praktikum dari saya yang 7 orang. Baik, tolong perhatikan ya semuanya ya. Saya ini udah punya data bahwa kamu melakukan perilaku kekerasan pada remaja yang lain karena tawuran. Ya, kita sebagai guru perawat yang diminta datang ke sekolah oleh guru BP, sehingga saya sudah mendapatkan semua data kamu dari guru BP, gitu ya. Ini skenarionya. Selamat pagi, Gali. Pagi, Bu. Gimana perasaan Gali pagi ini? Ya, cukup senang. Cukup senang ya. Ini Gali, Ibu sebagai guru BP sudah kedatangan perawat. Ya, perawat dari Puskesmas Jatiwarna yang akan membantu kita di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah ini, terutama masalah tawuran. Mengapa Ibu memanggil Gali? Karena Gali kan ketua kelompok ya, ketua kelompok dari siswa yang ada di sini. Ibu lihat Gali itu sangat aktif bersama teman-teman melakukan berbagai kegiatan sampai juga melakukan tawuran kemarin, gitu ya Gali ya. Nah, Gali juga kan dipercaya oleh teman-temannya untuk menjadi ketua kelompok gitu ya. Dan Gali juga apa yang Gali ucapkan kepada teman-temannya itu menjadi panutan buat teman-temannya, sehingga Ibu memanggil Gali untuk kita bisa bercakap-cakap dengan suster yang dari Jatiwarna ya. Tujuan kita di sini hanya bercakap-cakap Gali untuk menggali bagaimana sih kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan keinginan teman-teman Gali yang suka berkelahi termasuk Gali ya ke arah yang lebih positif ya. Misalnya kita melakukan pertandingan tinju antar sekolah ya yang sering tawuran dengan sekolah kita atau bagaimana gitu ya. Karena seperti Gali ketahui tawuran itu kan dilarang ya, itu melakukan suatu kejahatan juga seperti mencuri dan sebagainya, karena akan merugikan kita sendiri, orang lain maupun lingkungan. Dan kalau masalah ini dibawa ke kantor polisi, kita akan berada dalam masalah hukum, sehingga nanti bisa aja kita terkena sanksi hukum oleh polisi gitu ya, selain sanksi oleh masyarakat dan orang tua serta sekolah. Nah, Ibu sangat yakin Gali bisa mengubah perilaku Gali dan teman-teman di bawah grup Gali untuk mengalihkan ke hal-hal yang lebih positif gitu ya.
Kita tidak akan mencari kesalahan-kesalahan yang pernah Galih lakukan, tetapi kita akan mencoba bagaimana memperbaikinya perilaku-perilaku siswa dan teman-teman kita yang sering baku hantam. Gitu Galih ya? Iya, Ibu. Setuju? Nah, kira-kira ada yang ingin Galih berikan masukan terkait dengan apa yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini? Sampai sini belum ada. Belum ada, oke. Kalau kayak gitu, kita bisa mulai ya Galih ya. Ibu boleh berada di sini atau Ibu harus di luar Galih? Luar saja. Di sini aja. Iya, Oke. di sini. Oke, baik. Kita akan bercakap-cakap kurang lebih 30 menit. Nanti Ibu akan di sini, Ibu hanya akan menjadi pendengar. Dan nanti setelah Galih diwawancara atau bercakap-cakap dengan suster, Ibu akan memberikan penjelasan-penjelasan atau klarifikasi dari apa yang Ibu dengar, Ibu lihat, dan Ibu catat dari guru-guru dan kepala sekolah. Gitu ya. Oke, baik silahkan suster. Ini sekarang susternya. Selamat pagi Galih. Pagi, Mas. Oke, seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Guru tadi, kita akan ngobrol-ngobrol di sini ya, 30 menit, di sini aja tempatnya ya. Suster juga punya anak seusia Galih, jadi kita akan bicara seperti ibu dan anak ya. Karena kenapa kita begini? Karena kita berada di grup konseling. Di grup konseling yang akan meletakkan diri seorang guru akan setara dengan remaja. Ya, kita tidak akan mendikte remaja karena remaja nggak suka seperti yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Baik, Galih coba dong ceritakan apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab tawuran massal kemarin dengan SMA 2 kemarin. Penyebabnya yaitu karena kedengaran nggak sih, Bu? Mas? Coba Galih ceritakan. Apa yang menyebabkan kemarin terjadi tawuran massal antara SMA ini, SMA 3 dengan SMA 2? Bu, rebutan lapangan tongkrong itu, Bu. Oh, rebutan lapangan tongkrongan. Memang biasanya nongkrongnya di mana? Kalau saya kan nongkrongnya biasa di Blok M, Bu. Nah, tiba-tiba itu sekolah lain juga di situ, Ibu, yang harusnya tempat sekolah kita. Oke. Menurut Galih, apakah tongkrongan itu memang sudah dikhususkan untuk SMA kita? Kalau menurut saya sudah, Ibu. Menurut saya sudah. Kalau menurut SMA yang lain? Harusnya mereka sudah tahu, Ibu, karena kita sudah terkenal. Oke. Itu tempat umum atau rumah atau apa? Itu seperti kayak rumah kosong gitu, Ibu. Rumah kosong. Rumah milik siapa? Ada yang tidak ditempati. Nah, kalau menurut Galih, boleh nggak kita menguasai satu rumah yang bukan milik kita? Saya tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Berarti tindakan yang kamu lakukan dan teman-temanmu lakukan itu melanggar enggak? Oke. Misalnya pemilik rumah itu datang dan mengusir kelompoknya Galih karena itu dianggap sebagai satu markas. Itu salah enggak pemilik rumah? Bisa dibilang salah, bisa dibilang tidak, Ibu. Oke, tidak. Berarti menurut Galih boleh enggak SMA kita itu menguasai rumah tersebut sebagai tempat base camp-nya? Boleh. Boleh. Tapi tadi Galih mengatakan bahwa kalau kita menguasai satu tempat yang bukan milik kita, itu salah gimana? Bisa dibilang boleh, bisa dibilang tidak, Ibu. Boleh tidak? Boleh kalau gimana? Dan tidak kalau gimana? Bolehnya itu karena di situ kita sudah izin terlebih dahulu, terus kita tidak aneh-aneh. Oke, izinnya kepada siapa ya? Kepada warga setempat, Ibu. Warga setempat. Ada bukti tertulisnya?
Tidak, Ibu. Oke. Kalau tidak ada bukti tertulis, apakah itu legal? Apakah itu legal? Legal, Bu. Legal, oke. Dari mana Galih bisa mengatakan bahwa itu legal kalau tidak ada bukti tertulis? Tidak legal, Ibu. Kan tadi Oke, saya mau tidak. bilang. Oke, tidak legal ya. Jadi boleh dong orang lain juga menggunakan rumah tersebut? Boleh, Ibu. Oke, boleh. Nah, kemudian berarti apa yang Galih lakukan menguasai satu tempat untuk menjadi base camp kelompoknya itu tidak benar ya? Tidak benar, Bu. Ya, semua orang berhak menggunakan tempat tersebut ya. Ya, Ibu. Ya. Oke, sekarang suster mau tanya, apa yang Galih lakukan dengan kelompok di base camp tersebut? Kenapa? Bercengkrama, Ibu. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa? Pulang sekolah sampai jam 7. Ibu. Jam 7 malam. Ya. Oke. Sekarang suster juga mau bertanya nih. Apa sih sebenarnya tugas seorang siswa? Belajar, Ibu. Belajar. Kalau dari jam 2 pulang sekolah sampai jam 7 malam, apakah Galih sempat belajar? Sempat, Ibu. Sempat. Jam berapa belajarnya? Saya biasanya belajar malam, Ibu, di fokusnya. Jam berapa? Sekarang jam 12. Jam 12 malam. Terus sampai jam berapa biasanya belajar? Tergantung mood, Bu. Kadang-kadang sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 2. Gitu. Oke. Kemudian tidur jam berapa? Saya bingung. Tidurnya jam berapa? Jam 3, bangun jam 6. Ya. Berarti di sekolah ngantuk nggak kalau tidurnya hanya 3 jam? Oke, Bu. Ngantuk ya. Prestasinya sekarang gimana biasanya di sekolah Galih? Tidak ada prestasi, Bu. Tidak ada prestasi. Sekarang coba ceritakan deh Galih. Apa cita-cita Galih setelah lulus dari SMA ini? Galih sekarang udah kelas 3 SMA ya. Sebentar lagi akan mengikuti penerimaan mahasiswa baru di universitas. Kalau dengan cara belajarnya seperti ini, lebih banyak nongkrong, apakah kira-kira bisa diterima di universitas? Tidak. Oke. Kira-kira apa yang bisa Galih lakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan belajar teman-teman Galih ketika nongkrong? Di situ nongkrongnya kita ganti, jadi kan biasa ngobrol, sekarang kita jadi belajar. Nah, mungkin itu yang bisa Galih lakukan ya, mengganti jadwal nongkrong yang begitu panjang dengan belajar. Memang bisa disertai dengan kegiatan ngobrol, tapi harus lebih banyak kegiatan belajarnya ya. Ya, Oke. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira nih bisa nggak teman yang kemarin kita tawuran, kita ajak belajar bersama sehingga ada pertukaran pembelajaran, kemudian juga diskusi bersama, gitu kira-kira bisa nggak ya? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Menurut Galih, kira-kira bagaimana caranya mengajak mereka untuk berdamai dengan SMA kita dan belajar bersama? Yang pertama dilakukannya itu ketemu dulu, Bu, ngobrol baik-baik. Oke. Ngobrol dengan baik. Nah, kira-kira kan kemarin berantem nih. Mereka masih tersinggung nggak ya? Masih marah nggak ya? Kalau dia marah, kita minta maaf. Hmm? Kalau dia marah, kita jangan apa ya? Jangan malu untuk berminta maaf. Minta maaf. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita datang ke sana, terus mereka mengeroyok kita gimana? Kira-kira gimana caranya ya? Tidak tahu. Oke, mungkin caranya gini, ya. Nanti Galih datang, ya.
ketemu dengan ibu guru BP, ya, ketemu dulu dengan guru BP di sana, dengan ketua grup gengnya, ngobrol bareng-bareng. Ya, kalau dengan guru BP kan nggak akan terjadi perkelahian kan. Nanti setelah itu adakan kesepakatan bersama. Galih mempengaruhi teman-temannya di SMA kita. Nah, teman-temanmu juga mempengaruhi temannya yang di SMA sana. Sehingga kita bisa belajar bersama, kemudian berdiskusi bersama di rumah kosong tersebut. Ya, nanti kalau bisa ibu guru juga akan ikut mendampingi sekali-sekali melihat apakah benar kamu melakukan diskusi. Jangan-jangan di sana kamu lebih banyak ngobrol dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ibu yakin bahwa Galih sudah paham dan sudah insaf dengan kelakuan melakukan perkelahian bersama. Gimana? Kira-kira setuju nggak dengan cara itu? Setuju. Oke, kemudian Galih kan kayaknya senang melakukan tinju ya, baku hantam dengan teman-temannya. Di sana juga iya. Kira-kira ada nggak ya olahraga yang bisa dilakukan untuk menyalurkan hasrat dan keinginan bertinju? So, kalau dari saya bisa, Ibu. Nah, gimana? Apa, Ibu? Gimana caranya menyalurkan keinginan untuk baku hantam gitu? Nah, jadi kita ngomong sama OSIS atau ketua ekstrakurikuler buat mengadakan ekskul ini, Bu, apa tinju. Oke, ekskul tinju dan sekali-kali melakukan sparring partner dengan sekolah di sebelah ya. Oke, kemudian suster mau tanya, gimana sih perasaan Galih setelah melakukan baku hantam dengan SMA sebelah? Kesel, emosi. Oke. Bikin malu, Ibu. Oke, bikin malu. Kira-kira mau nggak sih diubah perilakunya? Mau, Ibu. Oke, sekarang berjanji bisa? Janji. Oke, janjinya di depan Ibu BP bagaimana? Bisa. Oh, janjinya gimana gitu, Bu? Iya. Saya berjanji untuk saya dan teman-teman saya menjadi yang lebih baik lagi dan mengurangi waktu nongkrong kami. Oke, mengurangi waktu nongkrong dengan kegiatan yang lebih baik. Ya, oke, baik. Kalau kayak gitu. Ada sesuatu yang ingin Galih ungkapkan lagi sebelum kita menyelesaikan obrolan kita? Tidak ada. Oke, jadi coba bisa Galih ceritakan apa yang sudah kita obrolin dari tadi? Yang sudah kita obrolin itu bertujuan untuk kita menjadi lebih baik lagi seperti jangan kebanyakan nongkrong gitu. Terus jangan berkelahi. Oke. Kemudian caranya gimana? Caranya itu kalau emang kita punya kemampuan berkelahi, kita minat tinju, kita bisa ngomong sama ketua ekstrakurikuler untuk mengadakan ekskul tinju agar bakat kita tersalurkan gitu. Oke, baik. Kira-kira kapan kita akan datang ke sekolah tersebut untuk menyelesaikan masalah ini? Secepatnya. Oke, baik kalau kayak gitu. Saya rasa pertemuan kita sudah cukup. Kita sudah mendapatkan berbagai macam penyelesaian untuk kasus ini. Suster berharap masalah ini tidak berlanjut lagi dan kita tidak sampai kepada masalah hukum ya. Karena kalau ada masalah hukum nanti ketemu Pak Polisi, kamu dihukum di penjara, kasihan masa depan kamu masih panjang, kamu generasi penerus bangsa yang bisa menjadikan bangsa ini menjauh lebih baik. Ya, kalau generasi kita baik, tentu negara kita pasti akan baik. Tapi kalau generasi kita akan hancur, negara kita pasti akan hancur.
Karena suster berharap kamu bisa membawa teman-temanmu menjadi jauh lebih baik untuk lebih meningkatkan prestasi dibanding kenakalan yang sudah kamu lakukan. Memang remaja itu identik dengan kenakalan, tetapi kenakalan yang konstruktif, ya, seperti kenakalan yang tadinya ingin berantem dialihkan menjadi bertinju, kemudian keinginan nongkrong yang terus-menerus diganti dengan nongkrong yang ada unsur pendidikannya, yaitu belajar bersama, gitu ya. Oke, kayak saya rasa sudah cukup, Gali. Kita akan ketemu lagi 1 minggu lagi. Suster akan mendapatkan cerita lagi yang berbeda dari Gali tentang perubahan-perubahan dan rencana yang sudah Gali lakukan, ya. Terima kasih. Suster akan bicara dulu dengan guru BP, ya. Boleh, Gali boleh di sini. Oke, Bu. Ibu, setelah saya bicara dengan Gali dan Ibu sudah mendengarkan, tadi sudah kita dapati kesepakatan dari Gali bahwa pertama Gali akan mengubah perilaku nongkrongnya menjadi hal yang lebih produktif dengan belajar bersama dengan sekolah sebelah, sehingga bisa terjadi pertukaran informasi dan pertukaran pengetahuan, ya, tentang sekolah, tentang materi pembelajaran. Karena sudah kelas 3 sebentar lagi akan menempuh ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi. Kemudian akan diadakan berbagai latihan bersama, ya, tentang penyaluran energi remaja, entah itu nanti tinju, entah nanti basket, entah nanti futsal dan sebagainya. Sehingga nanti diperlukan kerjasama antara guru BP di SMA kita dengan guru BP di SMA 3 dengan Gali dan ketua OSIS bersama-sama ke sana untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin itu yang harus dilakukan oleh sekolah. Saya akan datang lagi seminggu lagi ke sini untuk melihat progres dari kegiatan yang akan dilakukan. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Bapak, terima kasih atas bantuannya. Saya berharap Ibu bisa tetap menjadi pendamping siswa kami di sini sehingga siswa kami menjadi jauh lebih produktif dan terhindar dari perilaku kekerasan tawuran. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Nah, seperti itu gimana? Gimana? Halo? Apakah Anda sudah seperti itu membuatnya? Halo? Kelompok saya kurang lebih seperti itu, Ibu. Udah seperti itu benar? Kurang lebih. Kurang lebihnya berapa? Kayaknya saya nggak lihat seperti itu deh. Tadi saya tidak melihat seperti itu. Gimana? Apakah akan diperbaiki atau gimana? Nggak ada sampai 10 menit kan? Gimana? Halo? Halo? Ini suara saya nggak kedengeran atau gimana sih? Saya kayaknya udah teriak-teriak deh. Atau Anda udah pingin di jalan nih, mau pulang kampung? Hah? Halo? Duh, ampun deh.
Halo, kedengeran nggak sih suara saya? Terdengar, Ibu. Ya, tolong direspon dong. Kok Anda diem aja, bingung saya. Saya yang semangat, sementara Anda semangat ngejar-ngejar saya suruh ngajar. Setelah saya ngajar, Anda nggak semangat. Apa udah mau pulang kampung? Ya udah, kalau pulang kampung, pulang dah. Daripada saya capek teriak-teriak, nggak ada responnya. Halo, 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 kayak orang gangguan jiwa. Aduh, gimana sih? Ya udahlah, kita pamit aja dah ya. Pusing saya. Dari tadi saya halo-halo nggak ada yang jawab. Ya, kita selesaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Ibu. Guys, semuanya gimana? Galih. Ya. Kita suruh join lagi dong, tolong ibunya. Soalnya tidak. Ini belum boleh live ya? Belum kelar, Sa.